Pemirsa, mantan kuasa hukum Barada Eliezer terus bernyanyi perihal kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Deoli Payumara menyebut akan ada banyak polisi yang terjerat pidana akibat terseret skenario pembunuhan yang dibuat Verdi Sambo. Itu obstruction of justice, artinya suatu fakta-fakta yang harus menjadi fakta pidana, menjadi laporan polisi kemudian dikaburkan. Pengaburan terhadap fakta-fakta pidana, peristiwa hukum, kemudian bukti-bukti, penghilangan barang bukti CCTV dan lain-lain, itu adalah obstruction of justice. Bisa dipidana. Makanya gini, ini kodenya ini bakal banyak yang masuk UI. Polisi semua lagi kebanyakan. Sorry ya, kawan-kawan, banyak polisi baik, tapi ada polisi jahat, mafia, gangster, Sambo. Ya ada banyak. Tapi ada juga polisi yang seperti Eliezer Richard atas perintah karena kebodohannya. Walaupun pangkatnya Kapolres, tapi karena dia udah jujur, tapi karena bodoh ya sama aja. Ya korban sebenarnya. Jadi di tingkat pertama, peristiwa pidana pertama yaitu pembunuhan, orang yang kena batunya atau kena salahnya dia melakukan dan dibersalah adalah Richard Eliezer. Dia adalah dimanfaatkan. Di peristiwa pidana kedua mengenai skenario yang obstruction of justice, itu banyak polisi yang kena tipu oleh bos-bos Sambo ini, ya kan? Karena pangkat, perintah komando, komandan dijalanin aja. Mereka nggak ngerti. Kadang gini loh ya, di Polda Metro Jaya itu perkara banyak banget pidana. Di Polres Selatan juga banyak. Polisi itu kerja 24 jam nggak tidur kadang-kadang. Piket bingung-bingung. Terus tiba-tiba siap dan berangkat tanpa mikir. Itu persoalannya. Persoalan adalah persoalan SDM. Capek. Makanya polisi penyidik pun nggak boleh lagi kerja 24 jam lah. 6 jam cukup. 6 jam gitu. Ganti orang. Biar aman. Badan fit, sehat. Kayak kita gini kan. Pengacara. Di rumah, setiap hari di rumah aja nggak kemana-mana. Orang kaya. Nggak ada yang bohong. Tapi ada kode nih. Yang 1M 5 juta ini pidana nih. Ya. Konstruksi pidana nih terhadap Putri. 1M terhadap si Eliezer. Ricky dijanjikan 500 juta, ya kan? Kuat dijanjikan 5 juta. Ini tanda tangan asli saya pada saat saya menginterview si Barada Eliezer. 5 juta 1M, tapi dalam bentuk dolar, tapi janjinya Putri sih sama Putri Malu kan kadang kalau janji kan malu-malu. Ya, jadi gini, setelah terjadi peristiwa penembakan, kemudian ada skenario pertama, ini kan Brigadir Sambo nih, saya ganti dulu lah pangkatnya jadi Brigadir Anumerta. Enggak usah deh. Penjahat Sambo ini ketika dia selesai melakukan proses hukum dan berencana, dia kemudian merancang skenario dengan para komandan-komandannya dan para bawahan-bawahannya. Paham ya? Sambo dengan para komandannya dan para bawahnya. Mengingat Sambo adalah 303 cerita tentang dunia. Ya? Oke. Jadi rancangan itu kemudian menjadi rancangan manusia. Rancangan manusia bukan rancangan Tuhan. Jadi rancangan itu salah karena rancangan manusia. Saya buka aja CCTV Mabes Polri, tadi Propam, buka aja CCTV-nya di Intel, di segala macam, buka CCTV-nya, ada semua. Tindakan mereka rapat, tindakan mereka baku atur itu ada semua. Wong saya lihat, wong saya juga ahli intelijen kok. Gini rusak ini saya intelijen ya. Bukan BIN ya, bukan Badan Intelijen Nasional, tapi CIN. CIN itu Komando Intelijen Negara. Cinta. Lihat, cuman kan dipegang mereka. Lah kita orang dalam, bukan orang luar. Pak Burhanuddin baru datang karena dia saudaranya Pak Andirian, ya kan? Dari Makassar. Pak Burhanuddin loh ya, kawan saya nih. Ya kan, tapi kalau saya kan orang lama. Kalau ancaman sudah tipis-tipis di perjalanan begini. Ketika situasi pagi-pagi sudah tidak memungkinkan suasana menjadi baik, karena apa? Karena Pak Kuat marah, Ricky marah, Ibu marah apa enggak? Saya nggak tahu, namanya Putri Malu, ya kan? Tapi pagi-pagi keluar dari rumah itu berangkat mobil, satu mobil dari Magelang, satu mobil dari Ibu Putri Malu. Ibu Putri Malu harusnya kan yang nyetir itu si siapa namanya? Richard. Dia nyetir di mana? Harusnya dia nyetir, tapi kenapa Kuat yang nyetir? Si gemuk itu. Kuat nyetir, Richard Eliezer yang di sebelahnya, Putri Malu di belakangnya Kuat sama Susi. Joshua di mobil satunya lagi sama Ricky. Mobilnya bunyinya begini.
wow, namanya juga mobil itu mobil kematian ya bukan? Punyanya weng 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 mobil kematian kan begitu. Ini mobil polisi kan begitu. Kita kalau dengar mobil polisi kan kita bawanya takut aja mau kabur. Tapi kalau saya enggak, saya marahin tuh polisi, kurang ajar lu. Orang mau jalan pelan-pelan mau ngebut-ngebut aja. Kayak yang punya jalan aja lu. Ya enggak, polisi Polantas sadar. Hidup itu harus bareng-bareng kita bersama. Demi Tuhan, Yesus Kristus tidak satu mobil. Kata Richard Eliezer, bukan kata saya ya. Apalagi? Jalan tuh tank dari Magelang tuh mampir di Cipali atau di ini kita mana tahu kita juga nggak ngikutin, tapi itu ceritanya dia. Saya kan harus berpedoman pada ceritanya Richard Eliezer secara material. Kita tidak tahu apakah Richard sudah terpengaruh dengan pola pikir Ferdy Sambo apa tidak, ya kan? Tapi ketika Richard bicara dengan saya, dia itu hari menjelang senja di tanggal 7 dia bersama Ricky berangkat ngantar makanan ke Taruna Nusantara, ngantar makanan jam 5, jam 6, ketemu dengan jangan bercanda lah bang, lagi serius ini kita. Ya silakan. Ya, nah bertemu dengan guru tuh ngobrol-ngobrol nih ya. Siapa? Kalau Ricky ini kadang-kadang suka godain cewek di sini. Pak guru, bu guru, gimana nih gitu. Lagi senang-senangnya Tuan Putri Malu telepon, katanya Richard sih, kata Richard. Ricky mana? Chat. Coba cepet ini ibu lagi sakit nih. Ini kira-kira begitu ceritanya Richard. Tanya aja ntar, asal biar nggak dirubah. Oh Ricky, itu ada bu Ricky sebelah sana nih. Taman Nusantara, datanglah itu. Ricky, ini ibu Tuan Putri Malu, nelpon. Pulang.